Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang penggolongan sumber daya alam. Nah, jangan sampai lupa, kita masih wajib untuk belajar. Meskipun dengan adanya COVID-19, kita tetap harus semangat dalam belajar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mengaktualisasi sumber daya alam. Tahukah kalian, sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Adapun yang sering kita manfaatkan adalah sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Kalian tahu tidak apa perbedaannya dari kedua tadi? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti tentang pengertian tadi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang tetap akan ada, tidak akan habis, dan prosesnya akan cepat kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber alam non hayati. Kita cari tahu perbedaannya itu dari segi apa sih dari dua tadi. Pengertian dari sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya dari apa? Dari tumbuhan dan hewan. Adapun contoh dari hewan ya adalah sapi, badak, ikan, dan lain-lain. Nah, adapun dari tumbuhan seperti pepohonan dan sayur mayur, itu tadi dari dua contoh. Kita pastinya tahu bahwa sekarang banyak sekali pengundulan hutan yang mengakibatkan gersangnya tanah tersebut dan mengakibatkan longsor. Nah, kita harus tetap bisa melestarikannya dengan cara reboisasi atau penanaman ulang agar pepohonan tetap subur gitu. Dan ada lagi fenomena tentang pemburuan hewan. Nah, kita seharusnya tidak boleh untuk berburu secara liar. Karena apa? Efek panjangnya bisa mengakibatkan kepunahnya hewan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa burung cendrawasih yang dari Papua itu sangat sudah mulai punah, dan badak bercula satu sudah mulai hilang dari populasi sekarang. Nah, maka dari itu kita harus tetap sama-sama menjaga, harus merawat lingkungan tersebut. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Adapun benda mati tersebut seperti sinar matahari, air, cahaya matahari, tanah, itu termasuk dari sumber daya non hayati. Kita tahu bahwa air pada zaman dahulu bisa langsung digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum dan lainnya. Nah, tapi berbanding balik dengan zaman sekarang, sungai sekarang banyak yang sudah mulai tercemar. Banyak dari hasil limbah dan sampah-sampah yang menumpuk, apalagi dibarengi dengan rumah-rumah yang di belantara sungai tadi yang mengakibatkan ekosistem di sana rusak. Nah, maka dari itu kita harus menjaganya, saling membersihkan, tidak boleh membuang sampah ke sungai, dan tetap menjaga lingkungan tersebut. Meskipun air memang tidak akan habis, tapi untuk kualitas airnya kita harus tetap menjaga agar bisa tetap digunakan oleh manusia.
Untuk pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala sesuatu atau sumber daya alam yang mana ia bisa habis, dan untuk proses pembuatannya memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan berapa ratus tahun untuk menghasilkannya. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam energi. Yang kedua, sumber daya alam logam. Yang ketiga, sumber daya alam non-logam. Adapun pengertian dari sumber daya alam energi adalah yang berasal dari misal batu bara, terus ada minyak bumi dan gas alam. Itu termasuk dari sumber daya alam energi. Untuk yang kita sering manfaatkan seperti minyak bumi, seperti untuk BBM, dan untuk batu bara zaman dahulu digunakan untuk menggerakkan kereta uap untuk model transportasinya. Yang kedua adalah sumber daya alam logam. Adapun contohnya dari tembaga, perak, emas. Nah, untuk kegunaannya pasti sering kita jumpai adalah emas yang kita pakai misalnya. Yang ketiga, sumber daya alam non logam, misal contohnya adalah batu, misalnya pasir, terus ada batu-batuan. Kali ini kita akan bernyanyi bersama-sama agar pembelajaran kali ini lebih efektif dan cepat bisa ditangkap oleh peserta didik. Ayo sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Sumber daya alam ada 2 macam, yang diperbarui tak diperbarui. Ayo kawanku kita belajar sumber daya alam di kelas 4. Sumber daya alam yang diperbarui bisa dihasilkan setelah digunakan. Pohon dan hewan, air dan tanah, itulah berbagai macam contohnya. Sumber daya alam tak diperbarui akan semakin habis bila digunakan. Minyak dan emas, nikel, tembaga, itulah sebagian dari contohnya. Nah, itu tadi nada untuk mempermudah pembelajaran kali ini. Nah, dari Yang Isam cukup sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.